Ikan tuna adalah ikan laut pelagi yang termasuk bangsa tunini. Ikan ini merupakan perenang andal karena mampu berenang dalam kecepatan 77 km per jam. Daging ikan tuna ini berwarna merah muda hingga merah tua. Hal ini dikarenakan otot tuna lebih banyak mengandung mioglobin dibandingkan ikan-ikan lainnya. Ikan tuna ini kebanyakan bertubuh besar dan memiliki nilai komersil yang cukup tinggi. Halo siswa-siswi SMK Penggenggam Masa Depan Bangsa. Pada kesempatan ini disampaikan video pembelajaran untuk mata pelajaran pengolahan diversifikasi hasil perikanan, khususnya kegiatan praktikum penanganan ikan tuna beku di Laboratorium Agribisnis Perikanan. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan keterampilan bagi peserta didik mengenai praktik berbagai produksi hasil perikanan, khususnya yang berupa penanganan ikan tuna beku. Video pembelajaran ini terdiri dari 4 bagian, meliputi yang pertama penyiapan alat dan bahan, yang kedua melakukan pengecekan dan penyimpanan awal ikan tuna, melakukan penanganan ikan tuna, yang keempat pengemasan dan penyimpanan produk ikan tuna. Dengan mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat melakukan atau mengolah ikan tuna segar menjadi ikan tuna beku. Akhirnya, selamat belajar, semoga berhasil. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam penanganan ikan tuna beku diantaranya sepatu safety, masker, topi, sarung tangan, dan celemek yang tahan air atau apron. Sebelum kita melakukan penanganan ikan tuna, lakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan antara lain adalah sebagai berikut. Ikan tuna, wadah besar untuk bahan baku, meja proses, alat pengukur berat, termometer, spons atau sikat, tempat pendingin atau chest freezer, pisau, wadah kecil, cutting board, dan plastik pembungkus. Setelah alat dan bahan yang kita butuhkan sudah siap dalam penanganan ikan tuna beku, kita harus melakukan pengecekan kelayakan alat dan bahan tersebut, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Untuk itu, lakukan pengecekan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Ikan tuna, segar dan dalam kondisi baik. Wadah besar disesuaikan dengan ikan yang diolah. Meja proses, mengecek kelayakan meja pengolahan. Alat pengukur berat, pengkalibrasian alat pengukur berat. Termometer, pengecekan termometer dalam kondisi baik atau tidak. Spons atau sikat, dalam kondisi baik dan bersih. Tempat pendingin atau chest freezer, harus dalam kondisi baik dan pengatur suhu bisa disesuaikan. Pisau harus dalam kondisi baik dan tajam. Wadah kecil harus dalam kondisi baik. Cutting board disesuaikan dengan ikan yang akan diolah, dan plastik pembungkus sesuai dengan standar. Setelah semua bahan siap dan sudah dinyatakan layak, ditaruhlah bahan itu di tempat yang sudah disiapkan.
Lakukan pengecekan kondisi bahan baku ikan tuna dengan cara ikan diuji secara organoleptik atau lebih mudahnya dengan mengecek mata, insang, dan kekenyalan daging ikan tuna. Langkah selanjutnya adalah mengukur suhu ikan tuna dengan menggunakan termometer digital, kemudian dicatat hasilnya. Setelah melakukan uji organoleptik dan pengukur suhu, maka ikan tuna tersebut dapat dinyatakan apakah dalam keadaan segar atau tidak. Apabila ikan tuna dinyatakan segar seperti tuna ini, maka langkah selanjutnya adalah menimbang bahan baku ikan tuna segar. Ukurlah beratnya dengan menggunakan timbangan digital. Setelah itu, amati angka yang muncul pada timbangan tersebut untuk kemudian dicatat hasil penimbangannya. Tahap selanjutnya adalah melakukan pencucian ikan tuna. Untuk mencuci ikan dan membersihkan organ dalam tubuh ikan, gunakanlah air dingin bertekanan dan mengalir dengan dibantu spons atau sikat guna menghindari kontaminasi silang. Setelah ikan dirasakan bersih, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyimpanan sementara atau chilling. Cara penyimpanannya adalah letakkan ikan di atas nampan. Kemudian, letakkan di media pendingin. Aturlah suhunya, yaitu dalam posisi medium cool. Setelah ikan masuk, segera siapkan alat yang digunakan untuk melakukan penanganan ikan tuna. Ada beberapa tahap yang kita lakukan dalam penanganan ikan tuna, yaitu ambil ikan tuna yang ada dalam pendingin, letakkan di cutting board, kemudian siapkan pisau pemotong ikan. Setelah itu lakukan butchering, yaitu pemotongan kepala dan pembersihan perut ikan tuna. Potong kepala ikan tuna dengan cara menyayat bagian kepala atas di belakang insang menuju bagian perut dan menyerong arah sirip dada. Kemudian, baliklah ikan dan lakukan hal yang sama. Setelah itu, posisikan ikan menghadap ke depan dan patahkan tulang kepala dengan cara mengangkat kepala ikan ke arah punggung sampai kepala terlepas dari badan ikan. Kemudian, letakkan pada wadah baskom. Bersihkan perut ikan tuna dengan cara mengambil isi perut ikan tuna dan bersihkan bagian perut sampai benar-benar bersih. Kemudian lakukan loining, yaitu pemisahan antara daging dan tulang ikan tuna. Sayat daging ikan mulai dari bagian punggung ke arah ekor dengan arah yang sama. Sayat daging ikan dari bagian perut ke arah ekor sehingga membelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, ikan dibalik dan diulangi langkah seperti sebelumnya sehingga ikan terbelah menjadi dua bagian, yaitu bagian daging dan tulang bagian tengah. Belalah daging ikan tuna menjadi 4 bagian sesuai arah tulang bagian tengah. Melakukan trimming,
yaitu membuang daging hitam pada tuna loin dan memisahkan tulang bagian perut ikan tuna. Daging bagian perut disayat dari arah perut depan ke belakang persis di bawah tulang perut dan rapikanlah. Sayat daging yang berwarna gelap atau hitam dari arah badan ke arah ekor. Buanglah tulang bagian perut pada tuna loin. Langkah selanjutnya adalah melakukan skinning atau melakukan pemisahan kulit dari daging ikan tuna. Caranya, sayat daging bagian ekor sampai dengan kulit. Rubah posisi pisau menjadi landai atau rebah atau datar. Tahan bagian ekor belakang, sayatkan pisau ke kulit ke arah depan. Setelah skinning selesai, lakukanlah grading, yaitu pengelompokan daging berdasarkan ukuran dan mutu daging ikan. Belahlah hasil dari skinning itu menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah, berdasarkan kualitasnya. Kemudian, kelompokkan masing-masing daging ikan itu berdasarkan kualitas. Cutting merupakan proses pemotongan dan membentuk daging berdasarkan permintaan atau disesuaikan dengan produk yang akan dibuat dengan cara menyayat, memotong, dan mengelompokkan berdasarkan kualifikasinya. Tahap berikutnya adalah pengemasan dan penyimpanan ikan tuna. Lakukan hal-hal berikut ini. Siapkan plastik pembungkus. Masukkan daging loin sesuai spesifikasinya. Lakukan pengikatan wadah plastik. Timbang produk sesuai klasifikasi daging loin tuna. Kemudian meletakkan daging ikan ke dalam rak basket. Setelah itu, memasukkan rak basket tersebut ke dalam cheese freezer dan kontrollah suhunya. Selesai sudah rangkaian video pembelajaran penanganan ikan tuna beku dengan hasil akhir berupa ikan tuna beku yang siap untuk diolah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat.